berikan aplaus yang meriah kepada Bapak Penjabat Bupati. Tadi dia bilang ini bupati punya, tapi bupati dari anak Lembah Grimenawa. Sui, Arwin, Disangja, Uyake Kuali-Wali, Dawin, Amsam, Onomi, Emai, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama kita mengucap syukur, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Acara ini boleh berlangsung meriah, luar biasa, hebat. Walaupun panas, tapi semua tetap semangat berdiri. Mungkin dong semua tunggu statement PJ Bupati terkait Grimenawa. Oke. Yang pertama, saya apresiasi dulu atas semua persiapan dari panitia penyelenggara acara lepas sambut dan tatap muka bersama PJ Bupati yang dilakukan oleh persiapan-persiapan panitia baik tokoh-tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh intelektual, tokoh adat, semua. Yang persiapannya juga saya lihat lewat media-media itu didukung oleh pihak TNI dan Polri yang ada di sini. Itu semua hal yang luar biasa. Dan ditambah juga dibuktikan dengan tadi ada tari-tarian di luar yang tadi dong bilang Jawa-Jawa punya itu. Ya. Itu ada tarian dari Banyuwangi, itu suatu tempat yang sangat jauh. 7 jam dari Surabaya, tapi saya lihat tarian itu terjaga, terpelihara dan terlestarikan di tempat yang jauh di ujung jalan ini. Yang berikut, saya punya pengalaman waktu masa sekolah. Kita sekolah di kota, tadi ada lagu yang bilang tempat ini jauh dari kota-kota ramai. Pengalaman itu seperti ini. Semua teman-teman saya di sekolah yang saya temui, terutama teman-teman dari Grimenawa, itu teman-teman yang hebat-hebat soal akademiknya. Ada di sini, saya bisa tunjuk. Saya teman-teman yang hebat di sekolah itu ada di sini semua. Nah, tadi yang dipanggil di depan juga tokoh-tokoh yang hebat. Tokoh masyarakat, tokoh adat yang hebat. Lalu, kenapa di UB Grimenawa terjadi-jadi? Semua orang hebat di sini, intelektual, luar biasa. Tapi kenapa terjadi-jadi? Yang saya mau kasih tahu bahwa sebelum kenapa terjadi itu sebelum saya mau jelaskan dulu. Kita bicara DOB, daerah otonom baru. Hasil evaluasi Kemendagri bahwa 70% daerah otonom baru itu kalau dari kurun waktu 99 sampai 2009 ada 205 daerah otonom baru. Itu 70%-nya gagal mencapai tujuan pemekaran. Kenapa? Yang terjadi adalah banyak sengketa antar daerah. Contoh itu sengketa batas wilayah. Sengketa batas wilayah. Sehingga data di 2007 dari 57 daerah otonom baru ada 187 sengketa batas wilayah. Yang kedua, daerah otonom baru tidak mampu membiayai daerahnya sendiri sehingga membebani APBN. Terjadi kelipatan beban APBN 3 kali lipat sejak dibukanya keran pemekaran. Nah, selanjutnya kita bicara menyangkut ketentuan pemekaran dalam Undang-Undang 2 tahun 2021. Itu tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Di pasal 76 disebutkan bahwa pemerintah
dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten kota untuk mempercepat pemerataan pembangunan, untuk meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua dengan memperhatikan aspek-aspek, diantaranya aspek politik, hukum, administrasi, kesatuan sosial budaya. Kesatuan sosial budaya itu wilayah adat. Kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, perkembangan masa depan dan aspirasi masyarakat. Memperhatikan aspek politik. Jadi memperhatikan aspek politik di situ itu konteksnya positif. Bukan kita bicara DOP yang dipolitisir, dipolitisasi. Kembali ke depan kaitannya dengan kenapa orang Griminawa semua tokoh intelektual tapi DOP Griminawa tidak jadi. Ini tempat bersejarah yang tadi sudah diceritakan. Kerom sudah jadi daerah otonom, Kota Jayapura daerah otonom, Sarmi daerah otonom, kenapa Griminawa tidak? Kalau tadi Pak Pendeta cerita memberi makan 5.000 orang. Jadi terkait ini mungkin sama saja. Jadi jangan terkait DOP Griminawa, saya ingatkan jangan seperti membangun Menara Babel. Semua tidak satu suara, bahasa macam-macam, akhirnya gagal. Ya. Semua harus bersatu. Dan saat ini saya mau kasih tahu kalau ada yang datang di Gunung Merah bilang Pak PJ kita bukan ini bukan itu, saya bilang mundur sudah, berarti kamu teramau. Semua harus bersatu. Jadi sebenarnya saya mau bilang pemerintah itu sudah sangat baik. Pemerintah sudah sangat baik. Kenapa? Di pasal Otsus itu, ketentuan yang tadi saya bacakan itu, di situ disebut tanpa melalui daerah persiapan. Tanpa melalui daerah persiapan artinya tanpa memenuhi, bisa tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan dasar. Sedang kalau DOB, mau jadi DOB di tempat lain harus melalui daerah persiapan. Dia siapkan ibu kotanya dulu, dia siapkan sarana prasarananya dulu, dia tentukan batas-batas wilayahnya dulu, dan kemampuan keuangannya seperti apa. Jadi tentang DOB, saya tegaskan bahwa semua harus bersatu. Datang ke Gunung Merah tidak ada 2-3 tim. Ini saya jujur saja, masih ada. Beberapa hari lalu masih saya temui, jadi semua harus bersatu. Kalau tidak saya suruh mundur. Pemerintah Kabupaten Jayapura akan berkomitmen mendukung proses pemekaran DOP Griminawa. Dan semua harus bersatu untuk itu. Tidak ada lagi membeda-bedakan dari timur, dari Kemtuk sampai di selatan, di Airu, tidak ada lagi beda-bedakan. Kalau mau jadi semua bersatu supaya cepat. 4 masyarakat adat, Orya, Namlong, Kelsi, Kemtuk, Elsing, yang daerah Kerom, semua harus bersatu. Saya jamin kalau masih ada datang ke saya sendiri-sendiri, itu tidak akan jadi. Jadi sekali lagi, pemerintah Kabupaten Jayapura mendukung pemekaran DOP Griminawa dengan persatuan semua masyarakat yang ada di Lembah Griminawa, dari selatan, dari timur sampai ke selatan. Sudah, mungkin sudah panas. Lanjut Bapak. Ya. Jadi itu terkait DOP. Makasih Bapak. Yang kedua, 3 saja saya sampaikan 3. Yang kedua, yang tadi saya jelaskan itu masalah kegagalan DOP. Daerah tidak mampu membiayai daerahnya sendiri. Nah, kalau disodorkan lagi ke saya, kalau tadi yang masalah PNM itu nanti kita pertimbangkan. Tapi kalau masalah HGU, saya bilang
pembangunan yang dilaksanakan jangan dihalang-halangi. Ini demi apa? Ini demi kemajuan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Daerah maju, daerah punya pendapatan, itu menjadi pertimbangan utama di dalam persetujuan DOP. Bagaimana persetujuan DOP diberikan, sedangkan sumber pembiayaan saja masih diragukan. Jadi saya mengajak seluruh masyarakat yang ada di Lembah Grimenawa mendukung semua upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah supaya daerah ini mulai kelihatan bergerak maju, ada potensi pendapatan, sehingga kita tidak khawatir bahwa ketika DOP Grimenawa berpisah melepaskan diri sebagai daerah otonom baru, kita yakin dan percaya sanggup membiayai daerah otonomnya sendiri. Kemudian terakhir tadi karena disinggung sedikit menyangkut PNM. Jadi saya sampaikan bahwa yang namanya perkebunan itu dia punya izin itu berjenjang. Di kabupaten ada izin lokasi, ada izin lingkungan. Di provinsi ada izin usaha perkebunan. Dari pusat juga dia terima izin pelepasan kawasan hutan produksi. Jadi kita mau bicara yang mana nih? Mana yang mau putus duluan, kan begitu? Ya, kita ikuti prosedurnya saja. Bagaimana Mama? Ya, itu yang tadi saya jelaskan bahwa semua tingkatan jenjang pemerintah dia dikeluarkan izin. Nah, karena tadi itu ada disebut sedikit, jadi saya respon itu. Ya. Jadi yang terakhir sekali lagi, pemerintah Kabupaten Jayapura berkomitmen mendukung pemekaran DOP Grimenawa. Terima kasih Bapak. Ada informasi bahwa di tanggal 7 Februari itu ada rapat konsolidasi nasional terkait dengan pemekaran daerah otonom baru. Kita semua berdoa mengharap kepada Tuhan bahwa Grimenawa juga menjadi perhatian yang untuk ditindaklanjuti di dalam proses pemekaran daerah otonom baru selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.